Saudaraku, bacaan hari ini terdapat dari Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerimanya namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dari dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah bagi Dialah di dalam yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemudian di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Nats ini saya ambil. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa supaya ia menguatkan kamu dan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu. Terdapat di Efesus pasal 3 ayat 14 dan 16. Saudaraku, seorang teman mengirim saya email berisi daftar pokok doa. Ia berkata, secara rohani aku bingung, doakan agar aku mengerti. Secara fisik aku lelah, doakan agar aku dapat beristirahat. Secara emosi aku sangat lemah, doakan agar aku kuat. Secara mental aku khawatir, doakan agar aku merasa damai. Saudaraku, kemudian ketika saya bertemu dengannya, saya berkata kepadanya, aku telah memanjatkan doa Rivim buatmu. Ia tampak kebingungan. Jadi saya katakan bahwa saya telah mendoakan kesehatan rohani, fisik, emosi, dan mentalnya. Saudaraku, kitab suci mengilustrasikan pemeliharaan Allah dalam keempat bagian tersebut. Yang pertama, rohani. Yesus berdoa bagi murid-muridnya, kuduslah mereka dalam kebenaran. Terdapat di Yohanes pasal 17 ayat 17. Kebenaran menuntun kita pada pemahaman rohani dan melenyapkan kebingungan. Yang kedua, fisik. Petrus memiliki kebutuhan fisik, dibebaskan dari penjara. Teman-temannya berdoa dan ia dibebaskan. Terdapat di Kisah pasal 12 ayat 1 sampai 11. Dalam pemeliharaan Allah, kita menemukan rasa aman dan ketenangan. Terdapat di Mazmur pasal 16 ayat 9. Yang ketiga, emosi. Sang pemazmur sering memohon kepada Allah agar diberikan kelepasan dari kesukaran. Terdapat di pasal 4 ayat 2, pasal 18 ayat 7, pasal 107 ayat 6 dan 7. Allah memberi pengharapan. Yang keempat, mental. Pengetahuan dan hikmat dijanjikan bagi mereka yang berseru kepada Allah. Terdapat di Amsal pasal 2 ayat 3 sampai 6, Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai 7. Dengan berdoa dan membaca firman-Nya, kita dapat menemukan damai sejahtera. Saudaraku, Yesus sungguh sahabat istimewa. Segenap dosa dan sengsara kita ditanggung-Nya. Kita diberi kehormatan untuk membawa segala sesuatu kepada Allah dalam doa. Saudaraku, ubahlah kekhawatiran Anda menjadi doa. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Immanuel.